saya hampir sama kayak karakter baik pebisnis pada umumnya. Buka bisnis untuk cuan, untuk untung. Nah itu mindset yang salah sih sebenarnya. Maksudnya kalau emang kita mikirnya di cuan ya bagus sebagai big plan-nya kan. Tapi pada saat kita mikirin cuannya, akhirnya kita jadi terpatok untuk setiap bisnis untung terus. Nah pada saat 1 bulan pertama nggak untung, stres. Kayak saya bosan sih sama lingkungannya kayak gitu-gitu aja sih. Saya pengen nyoba lingkungan lain gitu. Saya pengen keluar, saya pengen cari. Ya otomatis kan namanya keluar dari zona nyaman, yang gak ada yang nyaman dong. Betul. Tentu kita dibenturkan dengan yang namanya pengalaman baru, ekosistem baru. Otomatis di situ kita harus kayak ngebentuk diri agar menyesuaikan dengan apa yang ada di situ. Pahit-pahitnya apa sih pas bangun usaha ini? Tentu pahit. Hai sahabat CS Kehidupan, apa kabar? Pastinya semangat, sehat, bahagia selalu. Oke, tentunya sekarang ini kita ada segmen yang sangat menarik dan pastinya selalu berbeda ya. Masih mungkin teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal CS Kehidupan, di sini gue mau jelasin dulu apa itu CS Kehidupan. CS Kehidupan tentunya di sini tuh kita program yang memang eksklusif tentunya di Lux Intermedia, tepatnya di Grand Sleepy Tower. Nah, komunitas literasi CS Kehidupan merupakan sebuah komunitas yang membangun sinergivitas, ya, persaudaraan, persahabatan, yang dimana kita bisa berbagi solusi, terus juga sharing pengalaman, dan tentunya bersama membuat sebuah kreativitas, ya. Nah, teman-teman sahabat CS Kehidupan, untuk tema kali ini tentunya tentang literasi ekonomi. Nah, apa nih judulnya dan siapakah narasumbernya? Sebelum kita spill, tentunya sekarang gua nggak sendiri terus dong pastinya. Ada siapa ini? Cium. Oke, halo sahabat CS Kehidupan, balik lagi sama gua co-host terkece, terbaik sepanjang masa. Asik. Sama gua Steven. Oke, kita kembali lagi di channel CS Kehidupan. Terkece ya. Kece banget. Kece parah. Aduh. Oke, kayaknya kalau Steven di CS Kehidupan udah banyak fansnya juga nih ya. Aduh. Oke, so teman-teman semua, CS Kehidupan, jadi temanya tadi udah gue sampaikan ya, bahwa kita punya tema sekarang literasi ekonomi. Jadi kita akan membahas tentang ekonomi. Apa yang akan kita bahas? Judulnya adalah jaga bisnis, ya. Jaga bisnis, pastinya jaga bisnis yang kreatif, inovatif, dan tentunya juga pastinya menjual. Oke, langsung saja. Di sini ada pembicara yang sangat luar biasa. Ada siapa aja, Kas? Pertama adalah Mas Kevin. Lihat. Halo semuanya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi nih? Cing. Mas Aji. Aji. Oke, silakan Mas Aji. Salam sukses. Oke, salam sapa dulu. Boleh? Hai teman-teman CS Kehidupan, thank you waktunya. Oke, Mas Aji. Nih, semangatnya enak nih. Mas Auranya Aji, beda nih. Mas Kevin, gimana kabarnya semuanya? Baik ya, Aman, baik alhamdulillah. Waduh, Sehat. ini apa namanya, pembisnis yang luar biasa ya. Amin. Oke, Mas Aji boleh kenalan dulu sama teman-teman CS Kehidupan? Boleh. Halo teman-teman CS Kehidupan, saya Aji. Kebetulan saya juga bergerak di bidang konsultan bisnis. Saya juga bergerak di ada organisasi IPMI, dan juga di situ kita kolaborasi sama banyak milenial khususnya. Nah, saya konsennya ke milenial sih, karena kan beberapa milenial ini kan ragu berbisnis nih. Nah, saya sebagai kakaknya ngasih kisi-kisi sih, pengalaman dulu bisnis kayak gimana sih. Nanti aku jelasin detail. Kita sambil ngobrol. Kalau boleh tahu langsung, Mas Haji ini sekarang bisnisnya apa aja contohnya? Kalau aku ada beberapa bisnis coffee shop, ada Kopi Dari Hati, juga ada barbershop, barberpedia, ada biliar juga, ada cuci steam juga, jadi banyak sejarahnya. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong.
Iya, kalau kopi dari hati itu yang ada di Grand Service Ada Tower di ya, bawah. yang di bawah Punya ya. Pak Adi. Luar biasa ya yang baru di launching ya. Betul, tanggal 12 Di- Juni. Di launchingnya katanya sama Pak Guntur. Iya, Mas Guru ya, Mas Guru. Putra Luar biasa. proklamator, bangga juga kita. Iya, luar biasa. Tepuk tangan lagi deh. Iya, biar semangat. Oke, selanjutnya Mas Kevin. Mas Kevin boleh kenalin dulu? Oh ya, nama saya Kevin dan saya seorang apa ya bisa bilang pembisnis muda juga. Iya, entrepreneur muda ya. Entrepreneur. Saya juga seorang yang suka bikin kayak ya bisa dibilang sebagai kreator juga, kreator karya seni gitu. Handmade ya. Handmade. Handcraft. Oke. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi semuanya. So, sahabat semuanya, pastinya penasaran kan kenapa sih Mas Aji bisa sampai ngebangun bisnis seperti ini? Apakah bisnisnya itu karena warisan kah? Iya. Atau bisnis ini memang pastinya Mas Aji tuh berjuang sendiri atau gimana? Boleh Mas Aji historinya boleh ceritakan? Sharing-sharing aja Betul. ya. Jadi dulu tuh zamannya SMA kebetulan. Oke, SMA. Kita- nggak ada di TK ya? Udah ada bakat di TK Oh, tuh, ada di TK. jualan permen. Iya, Tapi ini iya. SMA pas lagi kekinian. Itu tanpa modal sama sekali. Nah kebetulan saya juga aktif di Karang Taruna. Jadi saya dekat dengan RT juga. Modalnya dari RT. Jadi saya Oh, waktu itu SMA di Karang Taruna ya? bukan. Maksudnya dari SMA saya bergerak di bidang Karang Taruna Oh, juga. oke. Jadi pertama kali bisnis nih. Jadi anak muda sekarang kan rata-rata mau bisnis ragu-ragu. Nah waktu itu saya udah punya jiwa bisnis. Saya minta sama Pak RT bahwa ada potensial untuk buka cuci steam. Itu pertama kali bisnis saya buka cuci steam. Dia modalin mesin, ya udah lanjut. Jadi poinnya adalah berani dulu. Berani dulu. Berani dulu. Nah pada saat saya udah ya lumayan ada modal, kebetulan kita juga kenal ada beberapa partner. Dia buka perusahaan namanya Sukses Jaya Entertainment. Dari gerobakan kaki lima dulu namanya Kangen Pasta. Oh, oke. Berawal dari gerobakan kaki lima. Akhirnya berjalan waktu 2015 zamannya masih kaskus agan. 2017 kita buka namanya brand Foodpedia, ada Kopi Dari Hati, ada Tentang Kopi. Banyak brand yang kita bangun. Nah, itu di situ kita belajar untuk belajar berbisnis. Dan kebanyakan rata-rata yang datang ke kita itu yang khususnya ke saya sebagai konsultan itu kebanyakan bapak sama ibu-ibu. Nah pada saat saya ngobrol sama mereka, Pak nggak regenerasi, Pak nggak bosen nyari duit. Maksudnya apa Mas? Ada anak nggak? Nah saya tuh tertarik untuk mengajak milenial khususnya anak muda untuk belajar berbisnis. Oke. Karena saya bisa, kenapa mereka nggak bisa? Siap. Jadi poinnya yang penting berani maju dulu aja. Jangan cuman hanya mikir ya lama-lama kayak Syahrini maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Nggak dapat cuan yang ada. Yang penting itu. Jadi habis itu baru jalin relasi yang baik. Jadi kenal banyak orang. Jadi ya itu nanti akan mengalir gitu aja. Jadi bisnis apapun nyaman. Ya salah satunya ketemu Mas Kevin nih. Bisnis muda yang keren. Kaget juga. Jadi bener-bener menarik. Nanti Mas Kevin boleh jelasin. Kurang lebih situ Oh, Mas Aladin. oke. Boleh deh langsung aja. Berarti langsung ke Mas Kevin. Gimana Mas Kevin? Bisa ceritakan histori akhirnya memutuskan menjadi edupreneur ya? Yes. Menjadi edupreneur. Jadi entertainpreneur. Entertain, betul. Kalau edupreneur tuh kita. Tapi kalau ini entertain ya. Yuk, silakan. Gimana nih? Dimulai Ceritakan dari historinya tadi. Histori saya bertemu iya, sama dari Mas ini. Bisnisnya aja. Kalau nggak salah kan bisnis- tadi Mas Kevin sempat cerita juga ya, Mas Kevin ini kan lulusan dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN ya. Betul. Tapi akhirnya sekarang konsentrasi di bisnis entrepreneur. Nah, kenapa tuh Mas Kevin? Boleh cerita? Karena menurut saya jurusan yang saya ambil itu ya cukuplah mumpuni untuk apa yang saya ingin pelajari gitu. Oke. Tapi saya merasa bahwasanya saya ingin keluar dari zona ini gitu. Saya ingin mencoba Gua aja mengambil zona peruntungan aman di ya. tempat lain. Oh. Bisa dibilang begitu. Kemudian setelah saya lulus dari kampus itu saya mencoba ikut sebuah perlombaan. Oke. Kebetulan waktu itu perlombaan diadakan oleh salah satu organisasi atau badan hukum mungkin ya, namanya Jakarta Fashion Week. Oke. Dia itu mengadakan sebuah lomba perancang aksesori yang kebetulan saya ikut di lomba itu dan kebetulan banget saya itu masuk ke 10 final di urutan kelima. Kira-kira begitu. Dan kebetulan banget itu jadi yang 10 finalis itu kita punya hak untuk mengikuti sebuah acara serangkaian dari Jakarta Fashion Week. Karya kita itu menjadi bagian dari yang akhirnya diperagakan oleh model-model yang sudah dikurasi oleh Jakarta Fashion Week. Wah, luar biasa. Keren kan? Iya, keren banget. Kalau Steve, kau
rencana mau jadi pengusaha nggak? Oh mau dong. Mau. Kenapa mau jadi pengusaha? Karena pengusaha itu banyak duitnya, bener gak? Bener banget, bener kan? Bener banget. Pengusaha itu Yakin, banyak duitnya. hati-hati loh. Pengusaha itu kalau lagi nggak ada duit, bener-bener nggak ada duit dia loh. Oh, Juga itu juga. bala banyak Asli utang. sih. Curhat. Nah, tadi kan mungkin cerita yang baik-baiknya aja nih ya, Yes. usaha itu ya. Tapi bolehlah spill juga pengalaman. Karena gini, experience is the best teacher ya pastinya. Yes, betul. Nah di sini Mas Aji nggak mungkin karena namanya bisnis Oh, nggak tuh mungkin. stabil terus. Nah Mas Aji pernah nggak ada kayak kan di sini juga kita ada konsen di mental health ya. Betul. Jadi mungkin Mas Aji dalam bisnis juga pernah quarter life crisis Oh, parah. atau gimana? Parah. Coba Mas Aji Parah. dulu deh, gimana Mas Aji? Karena kan kalau Kevin mungkin masih baru ya, dia Betul. keluar dari zona yang dia padahal akademisi di Fakultas Hukum tiba-tiba malah jadi pengusaha. Betul. Gimana Dulu Mas Aji? itu saya hampir sama kayak karakter baik pebisnis pada umumnya. Oke, Buka bisnis untuk cuan, untuk untung. oke. Nah itu mindset yang salah sih sebenarnya. Maksudnya kalau emang kita mikirnya di cuan ya bagus sebagai Oke. big plan-nya kan. Oke. Tapi pada saat kita mikirin cuannya, akhirnya kita jadi terpatok untuk setiap bisnis untung terus. Nah pada saat 1 bulan pertama nggak untung, stres. Serius. Jadi Asli. jadi bisnis awal itu yang menentukan tuh. Kan niat dulu kan. Semua orang pasti pingin cuan pada saat 1 bulan pertama tuh stres tuh. Kok nggak seperti ekspektasi pada umumnya. Bulan kedua apalagi, bulan ketiga apalagi sampai setahun itu pasti stres banget. Jadi modal nggak balik modal. Nah, Solusinya gimana? Niat awalnya. Jadi bisnis itu untuk passion aja, untuk jalanin. Pasti untung itu pasti akan ada. Jadi pada saat kita nikmatin bisnis itu, akhirnya tercermin kepada konsumen kita nih. Kita jadi humble, jadi enak. yang penting berkarya aja. Yang penting berkarya aja. SDM aksi pun aja. nggak bakal keluar masuk. Biasanya kalau orang yang nyari cuannya itu pasti SDM-nya keluar masuk. Kadang lihat kita cuma datang nih dengan pasang muka perang, untung berapa hari ini? Udah berapa hari ini? Jadi orang pun termindset juga bukannya nyaman nih dia dapat. SDM dulu tuh ujung tombak. SDM nggak nyaman, ujung-ujungnya rugi di bisnis kita. Jadi dari kita dulu bikin diri kita nyaman, SDM pun juga akan nyaman. Jadi pas datang ke tempat usaha, gimana kabar keluarganya, apa kabar? Jadi lebih ke emotional bondingnya dibentuk. Benar. Itu pun juga yang diajarkan sama Pak Adi Warman juga sih. Maksudnya saya udah punya rezeki ini untuk kalian. Jadi silakan manfaatin dengan baik. Itu sih. Jadi poinnya itu dulu. Iya kemarin juga sama bapak tuh langsung gini katanya. Saya itu kalau usaha nggak pernah namanya niatin untuk uang gitu, tapi aku usaha itu ya udah untuk Tuhan gitu. Yes. Jadi beliau nggak pernah merasa apa yang beliau punya sekarang ini adalah punya beliau, Bukan milik dia, betul. Tapi beliau selalu bilang bahwa ini punya Tuhan dan titipan Tuhan. Poinnya Makanya beliau tuh selalu kayaknya dilimpahkan terus dia nugerahkan luar biasa ya, kita doakan. Jadi poinnya adalah ya enjoy aja berbisnis. Boleh big plan cuan-cuan, cuma hati-hati. Keplesetnya akhirnya disetres di bulan pertama. Jadi solusi aku sih lebih ya enjoy santai aja gitu. Slow but sure ya. Slow but sure. Gitu. Oke. Kalau Kevin sendiri istilahnya kan kita butuh effort banget ya untuk kamu akhirnya tadi bisa sampai ya menuju tahap dimana akhirnya punya sebuah karya itu ya di bidang bisnis gitu. Karena saya pribadi juga gitu Mas, dulu akhirnya saya memutuskan untuk ke dunia bisnis padahal saya akademisi ya, maksudnya yang lebih ke sarjana pendidikan. Yes. Pernah buka usaha lele, usaha mini book cafe, terus travel bolak-balik Malaysia, Thailand, Singapura pas itu kan karena edu trip kita konsentrasi di 3 negara tersebut gitu. Nah, kalau Kevin gimana nih effortnya tadi yang udah dirasakan rasa aduh gimana gitu padahal gue udah kuliah capek-capek udah bikin skripsi udah kayak gimana gitu. Tentu kalau menurut saya pribadi sih intinya adalah kalau kita ingin menjalani sesuatu ya nggak ada yang gampang gitu kan pertama. Apalagi kalau saya melihat dari track record saya yang emang dari sebenarnya tuh saya basically pendidikan saya dari kecil tuh selalu diarahkan ke agamaan. Oke. Dari TK sampai SD doang sih yang nggak keagamaan. Tapi kalau SMP, SMA sampai kuliah tuh semua berpacu kepada agama, terutama hukum. Tapi boarding. Boarding sempat di SMA dulu. Oh, di mana tuh kalau boleh? Dia Di spill. Di mana? di Asyidikiyah, Kebon Jeruk. Oh iya. Oke. Saya sempat dulu boarding di situ, habis itu kuliah di UIN. Nah, karena kayak saya bosan sih sama lingkungannya kayak gitu-gitu aja sih. Saya pengen coba nyoba lingkungan lain gitu. Saya pengen keluar, saya pengen cari. Ya otomatis kan namanya keluar dari zona nyaman, yang nggak ada yang nyaman dong. Betul. Tentu kita dibenturkan dengan yang namanya pengalaman baru, ekosistem baru. Otomatis di situ kita harus kayak ngebentuk diri agar menyesuaikan dengan apa yang ada di situ. Pahit-pahitnya apa sih pas bangun usaha ini?
tentu pahitnya itu jelas trial and error ya. Apalagi kalau, sorry ini kan kalau usaha kayak gini, ya siapa sih yang bikin kayak gini gitu. Ya kayak peluang untuk ini ada diciptakan itu ya menurut saya sih pribadi sulit. Karena aku sendiri ngebuat karya ini, awal mulanya itu aku berpikir bahwasanya gimana kalau andai kata aku bikin produk yang orang mikir kayaknya nih dibikin di pabrik China nih, ini kayak dibikin di Beijing deh. Tapi padahal dia nggak tahu ada plot twist di situ. Bahwasanya benda ini dibikin di dalam kamar 3 kali 3 meter. Di dalam kos-kosan. Iya. Gitu. Turning point-nya di situ. Gitu sih. Berarti ini udah berapa lama bisnisnya? Belum lama sih sebenarnya. Dari baru saya lulus. Baru keluar, habis itu saya mengikuti yang kompetisi saya ceritakan tadi. Nggak lama dari setelah kompetisi itu saya ngebuat brand lah, karena saya ngerasa sayang gitu kalau karya saya udah saya pamerin tapi nggak ada yang beli kan agak gimana gitu ya. Yaudahlah akhirnya saya pasarin di internet dan responnya lumayan bagus. Dan saya Katanya senang mau ini ya, ada nawarin ke Spanyol ya? Benar. Sempet ada salah satu buyer juga ngomong gimana kalau andai kata kita bawa ke Spain gitu, ntar kita bagi hasil di situ ntar ada gitu. Kalau cuman waktu itu kebetulan karena satu lain hal saya ngerasa belum siap gitu. Akhirnya saya tunda dulu. Sempet akhirnya brand ini Fumibix ini dia break ada sekitar lumayan setahun kayaknya karena pandemi. Akhirnya saya menjalankan bisnis saya yang sama keluarga juga ada satu lagi. Nah, kalau bisnis saya yang sama keluarga ini lebih ke bisnis jasa. Dan itu dia bentuknya lebih ke kayak bisnis jasa reparasi sepatu, tas, koper gitu. Nah, saya tergabung di situ juga. Oh, itu bisnis keluarga ya. Jadi ada bisnis keluarga, ada bisnis pribadi. Betul. Iya. Jadi ada kalau bisa gini teman-teman, bisnis keluarga, bisnis pribadi, bisnis sahabat, bisnis Semuanya ada. bahkan sama musuh pun harus berbisnis sih, Ajib. Katanya sama musuh Asal pun. ada cuan. Kembali lagi cuan. Bukan cuak ya, tapi cuan. Oke, so Steven, Siap. ada yang mau ditanyain nggak? Ada nih. Kira-kiranya? Ini Wah, penting banget nih. Siap banget nih. Sebagai yang Gen paling Z muda nih. di sini ya. Emang kamu paling muda? Oh, kelihatan dari mukanya sih ya. Enggak lah, tuan kamu daripada kakak. Wah. Loh, Gimana? aku mau nanya nih Kak. Kakak kan muda ya. Kita kan umurnya nggak jauh beda lah ya. Paling cuma 1 tahun Kayak ya. sebulan 2 bulan. Oh, sebulan 2 bulan ya. Kak, aku mau nanya nih Kak. Aku ini kan baru mau masuk SMA. Ya, baru mau masuk SMA dan aku ini pengen banget memulai bisnis, pengen coba bisnis gitu. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan, tahapan awal memulai bisnis tuh gimana sih di umur yang SMA ini? Oh iya. Bagus. Ini kalau menurut gua ya dari orang yang lu sebenarnya nanya agak salah sih, harusnya nanya ke dia gitu. Cuman kalau dari gue, Boleh, nggak apa-apa. insight dari gue, dari orang yang bisnisnya juga belum lama-lama banget, ya udah kita mulai aja. Vin. Kalau yang sepuh itu yang mentah Emang. ini Oh, yang iya. memperkuat aja nanti Kesimpulan yang meluruskan. aja. Nah, sekarang Nanti itu nanti. Biarin. Ya, ini dulu. sekarang iya makanya Kevin ngomong aja yang bisa Kevin ngomong. Ya. Intinya sih ya simpelnya kita mulai aja sih. Orang mungkin ngomong kayak, oh lu harus punya modal dulu, oh, harus punya networking dulu. Bullshit. Lu mulai aja udah. Lu sekarang apa lu suka? Mungkin lu sekarang Fashion. anak-anaknya lu suka fashion kan? Fashion. Lu lihat bahwasanya apa yang lagi tren, apa yang kayaknya lagi booming nih. Terus anak-anak seumuran lu atau orang-orang yang mungkin target audience yang lu tuju tuh lagi sukanya apa? Ya lu lihat di situ. Oh, di situ ada peluang. Oh, ya udah gua bikin misalnya hoodie. Iya. Sekarang kan lagi banyak tuh kayak ide bikin reward hoodie dari thriftingan, dibikin Iya, apa. Lu tahu kan yang kayak Tahu, gitu. tahu. Nah. Lu bikin aja, lu ajak teman lu. Teman lu yang paling gaul lah lu ajak tuh. Kita collab yuk, gini. Bisa sebenarnya. Lu nggak harus punya model yang kayak gimana enggak. Gue mulai ini, gue tuh di kamar. Gue nggak kemana-mana, gue di kamar. Gue pengen bikin apa ya? Sama Bikin cicak jam ya? Gue bikin jam. Bentar. Gue nyari barangnya dari mana? Oh, gue buka nih toko oren. Ada apaan? Oh, gue ambil. Gue coba, gue trial error, itu pasti ada. Tapi lu coba aja terus. Lama-lama lu ntar akan membentuk diri lu dengan karya lu, dengan produk lu, menjadi sesuatu yang utuh dan oh ini bagus nih, baru lu lempar ke masyarakat. Nanti lu lihat lagi responnya kayak gimana. Kayak gitu aja. Ya namanya mulai pasti akan ada gagalnya. Begitu juga dengan gue tuh apa ya, kalau dibilang gagalnya dikit, bahkan gue baru memulai kegagalan gue nih. Gue di umur kayak kita nih,
kita tuh harus ngabisin jatah Kayaknya gagal bukan sebanyak mungkinnya nggak sih? Iya iya. Gua sih percaya Memang gitu. gini ya, ada istilah bahwa tiada kata sukses jika tiada kata gagal. Kalau tidak ada kata gagal. tidak ada kata Iya. gagal. Dan maksudnya memang sih kadang sebelum gua mungkin ngeresponin itu, Mas Adi dulu aja deh. Bisa aja. Pertanyaannya sih paling keren, bagus dan wajib dipertanyain khususnya umur yang segini kan. Tadi kan udah jawab sama Kevin juga secara general. Tapi poinnya cuma satu, mulai dulu. Jadi apa yang disuka atau lagi ngikutin tren. Tapi biasanya kalau kita ngikutin tren itu pasti nggak lama. Tapi biasanya kalau kita suka itu biasanya lama. Beda. Jadi soalnya beda. Kalau gue masih zaman SMA dulu, gue berpikir pas sekarang kan, ini kenapa nggak dulu gue coba ya. Jadi gue satu kelas aja dulu. Jadi circle satu kelas, gue punya konsep apa, gue jelasin ke mereka, bro kita mau punya bisnis A, B, C, D, F, G. Itu kan di dalam kelas kan bukan 5 orang kan, puluhan orang kan. Itu investasi apa orang tuanya. Jadi gue dalam hati gue kenapa gue dulu nggak coba presentasi ke anak-anak. Siapa tahu dari 30 itu ada 5 orang tua yang potensi bisa jadi investor. Nah mungkin bisa dari lo juga nih ide. Nice. Mulai dari itu aja dulu. Karena kan biasa, yang penting mulai dulu. Kadang-kadang kan orang mikir angkanya dulu modal yang tadi Kevin bilang kan. Kalau bisa lo pede ngucapin presentasi ke teman-teman deket aja. Sebelum ke investor yang gede. Jadi ya kalau kan tampangnya ada. Juga sekarang lagi bagus. Ngomong ke general lo dulu aja circle. Kalau emang lo bisa cetusin di circle lo udah berhasil, gue yakin ke depan lo juga bisa berhasil. Tapi percayain dulu circle lo dulu nih. Ada berapa kelas? Ada berapa orang di kelas lo? Satu kelas ada berapa? 2 tujuan. Ya udah aman. Pasti 15 atau 5 potensinya bagus, tapi lo presentasi ke mereka. Coba aja belajar presentasi yang gue punya brand ini menurut lo kayak gimana. Biasanya orang terdekat itu lebih open daripada gue sebagai orang yang baru kenal. Betul. Benar. Lebih respect ya. Lebih respect. Betul. Dan itu menjadi lo koloni lo untuk buka bisnis lebih gede. Misalnya, siapa tahu dari lo mulai ada 5 atau 10 orang yang akhirnya mencuat, iya gue juga punya ide bisnis. Yaudah akhirnya jadi koloni. IPMI, Ikatan Pengusaha Milenial Indonesia dibentuk adalah tujuannya itu gue. Jadi gue salah satu foundernya, pingin koneksi untuk gue gabungin supaya jadi satu big plan yang bagus untuk lo bermanfaat buat sesama. Jadi bukan untuk lo pribadi, tapi kalau lo untuk berbisnis pribadi lo nggak lama. Tapi kalau lo sama-sama, keren. Makanya gue ketemu Mas Aladin di CS Kedipan. Jadi kita saling collab aja. Jadi emang setuju sih, kita tuh bikin IPMI itu kan memang yang namanya pengusaha. Kalau pengusaha yang benar-benar real pengusaha itu dia bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga untuk memperkaya orang lain. Mensejahterakan ya. Kalau bahasa kaya itu kan orang identik dengan yang punya mobil, yang punya rumah, yang punya ini. Tapi kalau misalnya pengusaha yang memang sifatnya sejahtera, minimal papan, sandang dan pangan dia tercukupi, terus dia mencukupi juga untuk orang lain seperti itu. Betul. Atau istilah lainnya kita ada saudagar. Saudagar dulu. Gitu. Oke, kalau sebenarnya kan tadi juga sempat ya Kevin kita ngobrol-ngobrol tuh sebelum ini, dan memang kenapa sih kok bisa sampai sedikit sharing juga kan gitu ya sama Steven. Gue juga sebenarnya usaha itu dari mulai SD. Dulu SD itu keren. SD itu gue sama misalnya kakaknya ibu ya, itu dulu gue masih sekolah di SD tuh ngerasain yang namanya lantainya tanah. Yes. Wow. Dulu ngerasain terus Kelihatan tua banget ya. Bukan tua sih, enggak sih, gue masih 93 ya. Gue lahiran 93. Enggak, cuman memang gue masih ngerasain sekolah gue dulu tuh kayak gitu ceritanya. Terus gue juga dulu jualan kayak misalnya gorengan gitu kan. Bibi gue dia Uwa ya masuknya ya, kakak ayah soalnya. Terus gue bawa ke kelas, terus gue jualin ke teman-teman dan dapat. Nah, selain itu juga pernah jual kayak es tingtong kan dulu tuh. Kalau di Sumberland kan dulu tuh Pondok Gede itu terkenal kayak apa namanya, makanya ada ujung aspal Pondok Gede ya. Itu dulu kan terkenal banyak sawahnya ya kan di Iwan Fals tuh. Nah, dulu tuh di situ kan banyak yang main bola. Gue tuh dulu juga es tintong di situ. Bahkan sampai di Tanah Abang gue pernah juga. Karena kan keluarga almarhum ayah tuh orang Tanah Abang. Gue kayak inget film Soekarno, si Rano Karno. Ada gitu. Itu buku soalnya bukan anak singtong lagi ya, anak tingtong. Anak tingtong. Oke, so jadi gini. Sekarang pastinya sebelumnya karena memang waktunya juga ya teman-teman semua. Kalau kita mau bahas secara kupas tuntas, tentunya nggak akan selesai dan masih banyak pokoknya nanti segmen-segmen lainnya nanti sama Mas Adi dan Mas Kevin tentunya. Nah sekarang Mas Adi, Mas Kevin tolong berikan kita motivasi juga lagi, inspirasi agar kita bisa terus semangat nih dan mau memulai untuk
berwirausaha gitu. Kayak gitu. Siap. Kalau gue sih sekarang ada nemuin 3 prinsip yang gue jalanin sampai sekarang. Oke, Jadi apa? kesimpulannya satu, awali dengan niat yang baik. Kalau misalnya kita di dunia bisnis, berarti niat tuh yang tadi gue bilang bukan cuma serta cuan, tapi lo mensejahterakan banyak orang. Oke. Dan gue yakin tuh rezeki banyak. Oh. Yang kedua jalani dengan keyakinan, karena gue punya Tuhan, agama manapun ya. Iya betul. Jadi gue jalani dengan keyakinan aja. Betul. Kalau gue jalan dengan keyakinan, gue pasti jalan itu jalan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, gue akhirnya dengan rasa syukur. Mau apapun hasilnya, gue syukurin aja. Oke. Nah 3 prinsip ini gue ambil dalam dunia bisnis dan dunia apapun. Dan itu berhasil. Nah kalau untuk dunia bisnis yang tadi, mulai dulu. Gak usah mikirin modal, koneksi. Jadi cuma 2 nih, kalau anak muda sekarang, lo mesti mulai berani. Jangan jadi sehari ini maju mundur cantik. Jadi mesti bener-bener maju aja. 1 langkah, 2 langkah, nanti lo lari. Yang kedua, koneksi. Jadi lo mesti jalin relasi sama siapapun. Jangan gelas penuh. Biasanya orang kalau gelas penuh, yang nganggap dirinya hebat. Betul. Jadi mendingan kita benar-benar jalan relasi sama siapapun, mau pedagang, mau asongan. Jadi lu mesti punya jiwa sosial yang tinggi. Low profile lah low ya. profile ya. Contohnya kayak Padi Warman lah. Dan gua agak bangga sama Padi, dia bilang rezeki gue ini ya rezeki orang. Betul. Jadi dari semua mitra gue yang gue temuin adalah cuma Pak Adi yang nggak mikir cuan. Jadi ya Soalnya kemarin tuh Pak Adi bilang gini, saya itu kerja bukan buat diri saya, tapi sebagaimana saya ngegaji orang. Beliau tuh jadi kalau udah bisa gaji orang berarti kan untuk dirinya sendiri udah cukup Udah gitu. cukup. Benar. Betul. Makanya gue bilang ke SDM-nya yang di bawah bahwa lo bersyukur dapat mitra seperti ini dan lo harus pertahankan. Nah ini cara trik untuk misalnya SDM lo awet. Jadi gue selalu bilang ke mitra, buat SDM itu merasa memiliki bukan sebagai karyawan. Exactly. Di saat lo bilang SDM lo sebagai karyawan, jangan kaget kalau dia loncat ke sebelah kiri kanan kaki nyari angka. Betul. Tapi kalau dia merasa memiliki, berarti dia akan save tuh. Cuman ada janji sama mereka bahwa doakan kita akan buka cabang 1, cabang 2, cabang 3 Ada dan reward seterusnya, lah ada ya. reward. Dan lo sebagai manajer lo sebagai, jadi ada dream hope-nya itu doa. Itu sih. Mantap, keren Keren. banget. Boleh kasih jempolnya Ji. Senam Cendol, jempol. Oke, selanjutnya Kevin, gimana Mas Kevin? Silakan. Nggak jauh beda sih. Cuman kalau insight dari gua adalah ya udah kita, kalau lu punya mimpi, lu punya apapun itu yang lu menurut lu ingin lu capai, simple sih, lu tinggal wujudkan itu, tapi pelan-pelan juga nggak apa-apa. Yang penting lu ada move, lu ada gerakan. Kalau lu nggak gerak sama sekali, lu cuma stuck di situ aja ya udah kosong, udah Jadi lu follower. nggak akan bisa menciptakan apa yang lu mau, lu nggak akan bisa menggapai apa yang lu mau kalau lu nggak bergerak. Simple itu. Gue juga awalnya juga pesimis sama karya gue, apakah orang akan tertarik dengan karya gue, apakah orang mau ya sama jam tangan kayak gini. Emang ada, taunya ada, bayarnya ada, orang yang minat juga ada. Gue seneng banget. Dari situ gue terus upgrade apa yang gue bisa, gitu aja, pelan-pelan tapi ada progress. Simple. Wah. Oke. Sahabat CS Kehidupan, tentunya ini mengingatkan kita sama rumus canggih CS Kehidupan. Pasti semua masih ingat kan ya. Rumus canggih CS Kehidupan itu ada berapa? 6. Pertama, pastinya mereka-mereka ini yang beliau yang hebat-hebat ini pastinya tidak lepas pastinya punya inspirator. Nah, jadi teman-teman harus memperbaiki lagi siapa inspiratornya. Terus setelah inspirator, kreativitasnya. Setelah kreativitasnya, habis itu huruf L-nya cintai. Karena ketika kita sudah punya produk harus kita cintai. Terus setelah punya produk dicintai, harus habit ya, harus dibiasakan gitu ya. Jangan mood swing, jangan gitu ya. Itu repot juga ya. Terus setelah I-K-L love ya, terus dicintai, habit, aksi ya. Jadi apapun itu harus bahkan diamnya kita merupakan aksi. Dalam arti dia berdampak apa-apa ya itu aksi juga kan, sama saja gitu ya. Terus solusinya. Jadi apa yang sekarang kita lakukan itu jadi solusi. Jadi teman-teman jangan lupa itu adalah rumus canggih yang dimana tadi agak sedikit dilompat sedikit ya, maksudnya terkait bahwa memang tiada kata gagal selama kita masih berusaha. Jadi tidak akan ada kata gagal selama kita masih berusaha. Nah, adanya kesuksesan pun itu karena adanya kegagalan. Dan banyak hal lagi yang dimana pada proses segala sesuatu dalam kehidupan itu, pokoknya teman-teman semua nikmati saja, karena itu menjadi sebuah pengalaman nantinya, itu menjadi sebuah hazanah ya buat kita ketika kita mengalami banyak mungkin jatuh bangun, karena emang itulah kehidupan ya. Kehidupan untuk mengupgrade diri kita itu kan harus kadang kenapa kalau HP itu di restart dulu. Nah begitu juga kita ya. Nah seperti itu. Oke sahabat CS Kehidupan, makasih banyak sebelumnya kita ucap makasih ya Mas Aji sama Mas Kevin
yang sudah bersedia ya untuk mengisi berpartisipasi di CS Kehidupan untuk sharing ya sama kita semua, dan tentunya mudah-mudahan ini pasti manfaat selalu. Amin. Amin. Dan terima kasih co-host yang selalu setia. Yang selalu setia. Dan Yang paling muda. betul, teman-teman CS Kehidupan semua, jenderal literasi. Jenderal literasi itu adalah jenderal literasi kehidupan maupun jenderal literasi yang memang memberantas baca tulis khususnya di sini. Oke? Thank you semuanya. Tentunya sampai jumpa di segmen selanjutnya. Sehat bahagia selalu, bye.